dangdutnya, dangdut klasik, dangdut konven model Raja Dangdut Rhoma Irama. Yang pertama itu, lagu-lagunya penuh makna, penuh pesan, dan trending, yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, tetapi memang saya kurang mengikuti Haji Rhoma Irama di luar persoalan dangdut. Dulu waktu era-era saya SMA itu masih sesekali bolos nonton filmnya, gitu ya, kayak Satria Bergitar dan lain-lain. Nah, belakangan ketika apa namanya di usia-usia matang gitu, selesai kuliah dan lain-lain, saya kurang mengikuti perkembangan Raja Dangdut kita ini. Nah, kemudian termasuk ketika Rhoma tiba-tiba bicara soal habaib pun sebenarnya saya juga tidak surprise gitu. Kenapa? Ya karena memang banyak yang punya passion, punya apa namanya kesungguhan di bidang-bidang lain, tiba-tiba ikut juga dibawa oleh Mas Yusuf untuk bicara soal habaib, termasuk saya. Tapi itu lah yang jelas kan Haji Rhoma ini idola atau ikon, salah satu dari, saya setuju banyak tokoh yang menyebut bahwa dia adalah ikon musik dangdut atau musik Melayu istilah kita ya, untuk menggambarkan bahwa itu musik asli Nusantara. Nah, sebenarnya saya menunggu Haji Rhoma Irama ini tidak sekedar bikin podcast atau tidak bicara soal habaib seperti Pada Suka atau yang lain-lain, tapi saya menunggu Rhoma ini seperti bikin karya kayak Qasidah Burdah atau Maulid Tibai atau semacamnya. Kenapa? Ya kalau beliau ini kan teruji, terbukti, empirik, karya-karyanya trending, karya-karyanya digemari, karya-karyanya itu menjadi legend di bidang musik, di bidang seni, di bidang perfilman. Nah, dan saya juga menikmati syair-syairnya yang dalam, syair-syairnya yang penuh makna, yang ngena gitu. Nah, artinya kan kalau hal ini dipindah ke katakanlah cinta Rasul dalam perspektif pelurusan bahwa mereka yang mengaku dirinya Duriyah yang kita dikenal dengan nomenklatur habaib itu bisa diluruskan dengan model-model seni, bukan model-model yang umum seperti Mas Yusuf. Mas Yusuf ini kan memang jurnalis, jadi layak bicara soal ini. Rhoma ini kan seniman, mestinya kan bicara dari sisi itu, gitu kan. Nah, makanya saya dari awal tidak melihat keanehan atau hal istimewa ketika Rhoma bicara soal itu. Kemudian yang kedua, analisis Rhoma ketika terkait bahwa habaib itu bukan Duriyah itu juga sangat standar. Sangat standar artinya bahwa itu juga dikutip oleh banyak orang yang kontra Muhyiddin. Jadi kita tidak melihat sesuatu yang genuine dari Rhoma Irama ini terkait dengan cara dia memotret bahwa habaib bukan Duriyah. Nah, kalau seperti ini kan dia mendowngrade dirinya dari seorang idola, dari karya-karyanya yang legend, kemudian menjadi follower, menjadi Muhyiddin dalam bentuk lain, ya. Muhyiddin yang bukan Muhyiddin habaib. Artinya apa? Dan saya yakin bahwa Rhoma tidak sekedar nyari popularitas di sini atau nyari kesibukan lain, dan tidak latah gitu. Nah, mohon maaf, jadi Bang Haji dalam konteks ini adalah awam di sini. Sebenarnya kan kita ingin bahwa orang-orang yang terlibat dalam perjuangan untuk melakukan desakralisasi nasab ini bicara dari background, dari sudut pandang dia, dari sudut pandang passionnya, latar belakang sebelumnya. Dr. Sugeng bicara soal dari sisi tes DNA, dari sisi sains. Kemudian Manahem Ali bicara dari sisi manuskrip. Nah, Rhoma ini kan bisa bicara soal dari sisi itu. Jadi ini kemudian apa sih yang bicara Rhoma dalam konteks ini? Kemudian menangis di LDNO dan semacamnya. Apalagi tadi kita menyebut bahwa itu tidak diundang habaib itu. LDNO ini konteksnya apa juga ngundang Rhoma Irama sebagai ahli agama? Emang LDNO krisis sehingga orang mengundang sekelas Rhoma untuk mendakwah? Ini bukan entertain, ini bukan nada dan dakwah. LDNO itu dakwah dalam arti konven, arti dan sebenarnya. Jadi harus bertanggungjawabkan sisi-sisi itu, baik Rhoma maupun LDNO-nya. Beda kasus kalau kemudian dakwah di televisi atau di medsos, orang bisa keluar masuk di situ. Tapi kalau organ resmi LDNO itu jelas ada standarisasinya, tidak bisa sembarangan seperti itu. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa panggung mana saja yang dimasuki dalam konteks dakwah oleh Rhoma, kita mengakses secara Rhoma memimpin menjadi imam sholat misalnya, yang dikritik banyak orang bahwa itu kayak bernyanyi dangdut, cengkoknya dan lain semacamnya, terkait kolkolah, terkait wakaf dan atau idhar-idghamnya. Jadi ini LDNO harus dikasih warning keras bahwa terjadi di situ dramatisasi atau framing soal Habib dan semacamnya. Kita dorong Rhoma untuk bicara di sisi itu dari konteks passion dia, dari konteks background dia,
bukan ikut-ikutan Yusuf Maras, bukan ikut-ikutan buat leret atau semacamnya. Jadi Manahum Ali cocok di situ, dia bicara soal manuskrip. Kemudian Dr. Zung cocok di situ karena dia bicara dari sisi sains. Saya cocok di sini karena saya mengutip hadis Quran yang genuine. Jadi jangan dong diri-diri seperti itu, kemudian dia jadi ikon untuk sesuatu yang tidak dikuasai. Saya tidak, bukannya tidak respect dengan Roma, tapi ini harus diletakkan pada posisinya. Sama kayak kita meletakkan Dr. Sugeng, sama kayak kita meletakkan Manahum Ali dalam konteks penasapan ini. Jadi Roma ini bicara dari sudut pandang mana? Kita tidak ingin memuja-muja orang atau melihatkan tokoh-tokoh yang sebenarnya bukan tokoh dalam konteks ini. Kita bisa puja-puja Kiai Nahdlatul karena dia adalah yang menyalakan bel tentang hal ini. Ini serius ini. Saya merasa dilecehkan oleh mereka yang tidak bicara dari si passionnya, kemudian nimbrung di passion orang lain. Dan itu tidak tuntas, itu tidak genuine. Kalau dia menghadirkan sesuatu yang unik, yang genuine, yang diterima oleh publik sebagai yang tidak didapatkan dari pihak lain, oke lah. Kalau kemudian repro-repro dan semacamnya, saya kekaguman saya pada Roma itu menjadi menjadi penuh pertanyaan bahwa lagu-lagu yang legend itu, informasi yang saya dengar kabarnya adalah repro dari lagu-lagu India atau terjemahan atau lain-lain. Ini nanti perlu kita cek lagi. Kalau kemudian bukan genuinitas yang dihadirkan, kalau berlagu itu boleh lah, nggak ada persoalan. Tapi kalau soal pernasapan, dia membangun reasoning, membangun dalil yang bukan dari pencarian dirinya. Tidak kasus dengan Kiai Mat, tidak kasus dengan Dr. Sugeng dan juga Manahum Ali. Dalam konteks ini kita letakkan dalam seperti apa peta tentang Roma ini, kan gitu. Mungkin begitu Pak Surya. Saya kalah ini. Saya sedikit mengklarifikasi ya Dr. Soleh, yang saya tahu informasinya bahwa Bang Haji Roma diundang ke LD PBNU adalah dalam rangka dakwah musik dan dakwah, sehingga Bang Haji mencoba untuk memberikan sebuah elaborasi tentang musik, kemudian tentang dakwah, sehingga bagaimana peran efektivitas musik di dalam dakwah Islam. Nah ini sebetulnya yang saya lihat ini Bang Haji Roma ini tidak tahu apa-apa skenarionya, dan dan saya ikuti videonya, memang berbicara tentang bagaimana proses penciptaan sebagai kreator musik atau pencipta musik sehingga muncul musik-musik yang legend. Nah, kira-kira itu informasinya Dr. Soleh. Nah, tapi menarik ini Dr. Soleh bahwa Bang Haji itu tidak punya kapasitas menurut Dr. Soleh sebagai pakar nasab. Tapi bisa saja seorang Bang Haji Roma katakan bukan orang yang pertama yang menyalakan bel, tetapi sebagai influencer yang memberikan sebuah transmisi yang dasar. Nah, kira-kira mungkin seperti itu, Dr. Apakah itu alasan itu bisa diterima oleh Anda? Begini, jadi ini kan pro kontra ya kan. Ketika orang sekelas Gus Baha bicara soal nasab yang diyakininya, kita rame-rame menyalahkan, ya kan. Katanya bahwa Gus Baha tidak pakar di situ karena dia adalah pakar hadis, pakar fikih, pakar tafsir, kan jelas kan. Kemudian Gus Baha melarang Gus Baha untuk bicara soal itu. Nah, dalam konteks seperti ini, dari awal saya mengaku, misal konteks saya tidak ahli nasab ya, tapi saya menggunakan parameter lain terkait HPI Duri atau bukan. Jadi saya meyakini teori saya, konstruksi yang saya bangun, reasoning yang saya hadirkan, gitu loh. Itu dari sudut pandang saya sebagai dosen, sebagai dokter Islamic Studies. Ini harus ada penghormatan pada itu. Kita melarang Gus Baha untuk bicara pernasaban karena katanya tidak ahli di situ. Kemudian tiba-tiba memberi ruang yang luar biasa pada Roma, yang kita tidak mendengar genuinitas pemikirannya, bangunan reasoningnya, cara dia mempresentasikan, melakukan istimbat hukum, melakukan penyimpulan bahwa dia bukan dunia itu seperti apa. Jangan dong kita melarang Gus Baha bicara itu, tapi kemudian persilahkan Roma yang sama-sama tidak punya keahlian bicara itu. Ada fairness dalam konteks keilmuan. Makanya saya menyebut ini gerakan menyimpang jauh, tidak murni lagi. Kita bicara soal dunia itu soal pemurnian dunia Rasul, hal yang mulia. Tapi kalau kemudian pemurnian dengan cara-cara sifatnya itu gerakannya itu tidak murni lagi, terus apa gunanya kita bahas ini? Kita ini bicara soal kemurnian nasab orang yang paling mulia sejagat raya sepanjang masa. Jadi harus menepikan, mensterilkan dari nafsu, dari unsur negatif, dari kepentingan-kepentingan jangka pendek duniawi. Apalagi nafsu-nafsu terkenal dan lain semacamnya. Kita harus tanya pada hati kita, benar kita menyebutkan diri dalam konteks ini apa sih mau kita? Kita meluruskan seseorang yang mengklaim dirinya itu sebagai tuduh Rasul, padahal bukan. Sementara cara kita meluruskannya dengan cara-cara yang tidak orisinil, dengan cara-cara yang tidak genuine, dengan cara-cara yang tidak lurus. Gitu loh.
Jadi makanya saya menyebut bicara Roma itu dari sudut seniman, dia bikin qasidah, burda atau semacamnya. Sama mana kembali bicara soal catatan manuskrip, sama Dr. Sulis bicara soal sains. Sama Gus Bak dilarang bicara soal itu. Kenapa? Karena menurut banyak orang dia tidak ahli. Tiba-tiba Roma dipersilahkan kartu merah. Ada fairness dalam keilmuan itu, ada sportivitas di situ. Tidak bisa ngawur semacam itu. Orang-orang awam harus didudukkan, harus dikasih tahu. Ya mungkin itu maksudnya. Oke, ini kritik keras. Tapi sepanjang yang saya ketahui bahwa Bang Haji itu tidak memberikan sebuah fatwa, tetapi melakukan penegasan terhadap apa yang sudah dikaji oleh Kiai Iman dan kawan-kawan terhadap apa namanya polemik nasab ini. Apakah ini masih belum diterima ini oleh Dr. Soleh? Saya menghendaki fairness satu itu. Kemudian saya menghendaki suatu ekspresi dari penolakan terhadap mereka bukan Zuria. Ekspresikan dari sudut pandang masing-masing. Apakah Anda follower atau bukan, tapi ada titik temu antara Imaduddin Usman Al-Bantani, Manakem Ali, dan Dr. Sugeng di sini. Bahwa mereka itu padahal mereka itu berasal dari latar belakang yang beda, tapi titik temu sama. Iskot Al-Habib bin Duriyat Rasul. Kan? Mereka gugur sebagian dari Duriyat Rasul dari sudut pandang keilmuan yang beragam tadi, ingin berkaya perspektif. Roma kita tantang untuk bicara dari perspektif dia sebagai seniman, sebagai kayak qasidah burda atau semacamnya itu, gitu loh. Kita bicara soal itu dari sudut pandang yang dia punya. Ya baik, saya kira ini menarik ya. Nanti menjadi sebuah perdebatan atau angle lainnya tentang Bang Haji Roma. Baik, nanti Kiai Ubaidillah harus menanggapi statement Dr. Soleh tentang ini.